Nabi, namanya Mus'ab bin Umair. Beliau meninggalkan keluarganya demi mengikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair lahir dari keluarga kaya raya, keluarga terpandang di kota Makkah. Apa yang dia gunakan pakaian terbaik, parfum yang dia gunakan parfum terbaik, kendaraan yang dia gunakan kuda terbaik. Saat Mus'ab bin Umair menyatakan masuk Islam, dia dibenci oleh semua anggota keluarganya. Semua fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab bin Umair semuanya dicabut oleh keluarganya. Ketika Mus'ab bin Umair mengikuti hijrah pertama kali ke Habasyah, semua keluarganya mencaci maki, kaumnya mencaci maki, semua orang meninggalkan Mus'ab bin Umair. Setelah pulang kembali ke Mekah, Mus'ab bin Umair dalam keadaan jatuh miskin. Bahkan Nabi tidak tega melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Yang dulunya Mus'ab ini orang yang sangat terpandang, dengan pakaian bagus yang dia gunakan, dengan parfum mahal yang dia gunakan. Saat kembali dari Habasyah, bajunya compang-camping, bahkan terlihat seperti gelandangan. Satu kemudian dikatakan kepada Mus'ab, Mus'ab, kalau kamu pengen kaya raya, kembali tinggalkan Muhammad wahai Mus'ab. Jangan kamu ikuti Muhammad wahai Mus'ab. Terbukti kamu masuk Islam, kamu menjadi miskin wahai Mus'ab. Apa yang kemudian Mus'ab lakukan? Apapun keadaan saya, daripada saya bergelimang harta, daripada saya berpakaian bagus, daripada saya tinggal di keluarga kaya tetapi saya tidak mempunyai iman, mendingkan saya tinggalkan harta demi cinta saya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ketika perang Uhud, tiba, orang-orang kafir menyusun strategi. Inti dari pasukan Islam adalah Muhammad. Kalau kita ingin menghancurkan Islam, caranya gampang, kita bunuh Muhammad. Semua pasukan diarahkan untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua penembak jitu, semua tukang panah hanya diarahkan kepada satu sosok. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Umair, Mus'ab oleh Nabi tidak diminta untuk membawa pedang, tapi membawa bendera kebesaran umat Islam saat itu. Mus'ab, kamu tidak usah membawa pedang, tapi kamu pegang bendera itu tinggi-tinggi sebagai simbol kejayaan umat Islam. Maka mudah-mudahan semua yang membawa bendera terinspirasi dari Mus'ab bin Umair. Saat perang terjadi, semua anak panah diarahkan kepada Nabi. Mus'ab bin Umair mengetahui keadaan itu. Apa yang dia lakukan? Dia goyangkan bendera yang dia pegang kanan dan kiri, sehingga tidak satupun anak panah menembus badan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keadaan itu kemudian disadari oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan kepada Ibnu Qamiyah, wa Ibnu Qamiyah, ini anak panah belum bisa menembus badan Mus'ab. Kenapa? Karena dihalangi oleh Mus'ab bin Umair. Kalau kalian pengen membunuh Muhammad, syaratnya habisi dulu Mus'ab bin Umair. Maka Ibnu Qamiyah kemudian maju ke depan. Apa yang dia lakukan? Tangan Mus'ab bin Umair yang memegang bendera ditebas tangannya sehingga lepas dari pergelangannya. Tangan kanan Mus'ab bin Umair hilang demi menjaga dan melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah Mus'ab menyerah? Ternyata tidak. Begitu bendera kejayaan itu jatuh ke tanah, tangan kanan Umair sudah terpotong. Yang dia lakukan adalah mengambil bendera itu dari tanah dengan menggunakan tangan kirinya. Kembali dia kibaskan bendera ke kanan dan ke kiri, sehingga badan Nabi terlindung dari anak panah yang diserangkan oleh orang-orang kafir. Maka Ibnu Qamiyah kemudian menebas tangan kirinya Mus'ab bin Umair. Apakah Mus'ab bin Umair menyerah? Tidak. Begitu melihat Nabi diserang, dua tangan Mus'ab semuanya hilang. Dia ambil bendera itu dengan menggunakan lehernya. Tanpa tangan, Mus'ab masih melindungi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan mengatakan kepada Qamiyah,
ini kalau Mus'ab belum mati, maka Nabi belum bisa kita panah. Apa yang dilakukan oleh Qami'ah? Ditebaslah kaki kanannya, sehingga Mus'ab hanya memiliki satu kaki untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Ternyata dengan satu kakinya Mus'ab tidak menyerah. Apa yang dia lakukan? Kembali dia ambil bendera itu, kemudian dia kembali melindungi Nabi dengan lehernya, menggunakan bendera yang dia pegang dengan lehernya. Kembali Ibnu Qami'ah menebas kaki kanannya sehingga Mus'ab terjatuh tanpa tangan, tanpa kaki. Kemudian saat itu anak panah menghujani Nabi Muhammad SAW, tapi mohon maaf, Mus'ab mengatakan, daripada anak panah itu menembus badan Nabi, aku ikhlaskan badanku untuk ditembus panah untuk melindungi Nabi. Sesaat setelah Mus'ab bin Umair mendapatkan banyak anak panah di tubuhnya, dia mengatakan, wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Tidaklah Nabi Muhammad itu hanya seorang Rasul, karena yang abadi adalah Allah, hayyun baqi adalah Allah. Maka kemudian Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, wahai Nabi, inilah caraku membuktikan rasa cintaku kepadamu, wahai Nabi. Bapak Ibu sekalian, gara-gara peristiwa inilah muncul satu ayat yang sering kita baca dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutlan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi itu mati kamu akan menjadi murtad? Kata Allah. Yang ingin saya sampaikan apa? Cinta kita kepada Nabi dibandingkan Mus'ab tidak ada apa-apanya. Maka ketika saya mau menyerah, saya tidak lagi mau menghadiri majelis, saya akan berhenti naik panggung, naik mimbar. Saya malu kepada Mus'ab. Mus'ab dibully oleh kaumnya gara-gara mencintai Nabi, dia tidak menyerah. Apakah gara-gara pembulian itu saya harus menyerah?